Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita sendiri dan kejahatan dan kejelekan amal-amalan kita. Allah lah yang memberi petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan jika Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan materi kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai materi tentang tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana cara kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya. Tentu sebagai manusia kita pasti mempunyai kesalahan, pernah khilaf, pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berusaha senantiasa membersihkan jiwa kita dari hal-hal tersebut, agar dengan kita membersihkan jiwa kita, kita menjadi orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang kedua ini, saya ingin menyampaikan kepada antum semua tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus bagi kita semua. Apalagi kita sebagai seorang da'i ilallah, da'i, seseorang yang menyeru kepada umat tentang kebaikan, mengajak kepada umat untuk berbuat baik dan menyeru kepada umat agar meninggalkan hal-hal yang munkar. Tentu sejatinya sebelum kita menyeru kepada orang-orang untuk melakukan kebaikan, alangkah lebih baiknya dan wajibnya bagi kita untuk bagaimana kemudian kita dulu mendahului memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, penting saya sampaikan di awal pertemuan kita ini bahwa sesungguhnya di antara tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting, sekali lagi yang saya ulangi, sesungguhnya di antara tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting, selain dia menyempurnakan akhlak, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Namun tidak kalah pentingnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nufus. Bagaimana kemudian ia mensucikan jiwa
mensucikan jiwanya, kemudian mensucikan jiwa-jiwa para sahabatnya, sehingga sahabat yang dulunya adalah seseorang yang menentang, kemudian hatinya gelap, begitu kemudian masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tugasnya yaitu tazkiyatun nufus. Kita kenal berapa sahabat Rasulullah SAW mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas terhadap agama ini dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, karena tugas Rasulullah SAW selain menyempurnakan akhlak adalah tazkiyatun nufus. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah yang ketiga, Quran surah Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Apa karunia orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu? Yakni iz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dari kalangan kita sendiri, yakni manusia biasa. Kemudian kata Allah, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini yang paling penting. Kemudian Rasulullah membacakan kepada kita semua dari sejak zaman sahabat sampai hari ini. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? Yatslu alaihim ayatihi. Membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa kita. Nah, ini yang paling penting ya ibadallah, teman-teman mahasiswa sekalian. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah yang ke-62 Al-Jum'ah di ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkikum. Yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, ya. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitabullah, yaitu Quran, dan hikmah dan sunnah. Jadi teman-teman sekalian, tugas yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Rasulullah SAW, bagaimana umat ini bisa mensucikan jiwanya, membersihkan dari segala kotoran-kotoran yang mengotori jiwa dan hati seseorang, agar kemudian meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak. Itulah salah satu tugas pentingnya diutus Rasulullah SAW. Teman-teman mahasiswa sekalian, mengenai hal ini perlu sama-sama kita renungkan, ya, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tugasnya adalah meletakkan kaidah tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Semua ini membuktikan bahwa tazkiyatun nufus mempunyai peranan penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang islami. Dan supaya berupaya yang sungguh-sungguh untuk kemudian membangun kembali kehidupan yang islami. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu menciptakan manusia, kemudian dibebani dengan kewajiban kepada mereka, memberikan perintah dan larangan kepada kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk memahami petunjuknya, baik secara global maupun terperinci. Allah membagi orang-orang dalam dua golongan. Ada golongan yang celaka dan ada golongan yang bahagia. Siapa golongan yang celaka itu dan siapa golongan yang bahagia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syam di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka sesungguhnya manusia itu diilhami dengan dua kategori, dua jalan. Yang pertama adalah fujur. Fujur yaitu kejahatan. Fujur. Kemudian takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu manusia lahir ya teman-teman mahasiswa sekalian, manusia itu diilhami dengan dua jalan. Kalau dia tidak jahat, maka dia adalah takwa. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Bagaimana dia dikatakan jahat? Kemudian bagaimana dia dikatakan takwa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini termasuk orang yang dalam golongan orang yang bahagia. Dan wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan celakalah dia. Dan termasuk orang-orang yang celaka apabila seseorang kemudian termasuk orang-orang yang mengotori jiwanya. Teman-teman sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, disempurnakan seluruh anggota tubuh ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu semua, tangan, mulut, kaki, hidung, kemudian kepala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua tidak sia-sia. Dan pasti ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan dimintai hisabnya, perhitungannya atas seluruh anggota tubuh itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah yang ke-17 Al-Isra di ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah katakan, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa sekalian, Allah telah memberikan kepada manusia akal, kemudian hati, pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh yang lain untuk apa? Untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apabila mereka menggunakannya untuk taat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang hatinya sehat dan selamat, serta diberikan keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia, melainkan nanti sampai di akhirat. Adapun orang-orang yang menolak, kemudian mengingkari dan tidak menggunakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, mereka tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang celaka dan sengsara, tidak hanya di dunia, namun akan sengsara kekal di akhirat nanti. Teman-teman sekalian,
yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin penting yang ana sampaikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk membersihkan hati kita. Agar supaya apa? Agar hati kita bersih dan selamat. Kemudian kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang kemudian sibuk belajar, menuntut ilmu, kemudian mendalami hal-hal yang lainnya. Meskipun ini penting, akan tetapi sebagian dari kita penuntut ilmu lalai untuk membahas amalan-amalan hati. Lalai kita untuk membahas tentang penyakit hati dan obatnya. Padahal teman-teman mahasiswa sekalian harus kita ketahui bahwa membahas amalan-amalan hati, membahas penyakit dan obat hati adalah sangat penting, bahkan lebih penting, lebih manfaat. Dan kenapa? Karena mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan amal batin kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal itu, ya, amal manusia itu ada yang disebut dengan amal lahir dan amal batin. Ya. Amal lahir kita seperti kita sholat, gerakan sholat. Kemudian kita bersedekah. Ya. Kemudian kita ibadah haji, puasa dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dengan amalan batin atau ibadah batin adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan zahir itu banyak, namun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena rusaknya ibadah batin kita. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, banyak kita bersedekah, ya. Kemudian sholat sunnah, sholat wajib kita laksanakan, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud kita laksanakan, ya. Bahkan kita berangkat haji. Namun ketika amalan batin itu rusak, maka rusaklah amalan zahir itu. Apa itu amalan batin? Yaitu amalan yang berkaitan dengan hati. Salah satunya dengan apa? Niat. Kemudian ikhlas apa enggak kita melakukan itu. Kemudian apakah kita melakukan amalan-amalan batin itu, amalan-amalan lahir zahir itu, apakah riya atau tidak? Kemudian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan amalan-amalan batin. Maka amalan batin ini sangat menentukan amalan zahir. Besarnya amalan zahir tergantung amalan batin, yaitu amalan hati. Diterima atau tidaknya amalan zahir tergantung amalan hati. Maka ini yang wajib kita pelajari dan wajib kita aplikasikan, sehingga pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang telah kita lakukan, sholat, sedekah, puasa, baca Quran dan lain sebagainya, kemudian kita iringi dengan amalan hati yang tulus, amalan hati yang bersih, sehingga mudah-mudahan amalan-amalan zahir yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun. Teman-teman sekalian, kebanyakan problem, masalah yang terjadi antara manusia, ya, khususnya ya, sebagai kita nih, sebagai penuntut ilmu, disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Seperti riya. Ya, apa itu riya? Riya itu berasal dari bahasa ro'a, ya, melihat, ya, ingin dilihat. Ya. Kemudian hasad, ya, dengkinya hati. Kemudian iri, sombong. Kemudian melecehkan, merendahkan orang lain, menghina orang lain, berburuk sangka, suuzon, ya. Kemudian tamak, rakus, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah problem kita, apalagi kita adalah seorang penuntut ilmu. Nah, itu bagaimana penyakit-penyakit hati itu kita bersihkan dari hati kita. Karena pada hakikatnya kata Rasulullah SAW, apabila hati kita itu bersih, maka bersihlah semua perbuatan kita.
Kemudian apabila hati itu kotor, maka kotorlah, maka buruklah seluruh perbuatan anggota badan. Maka ini kemudian menjadi penting bagi kita, bagaimana kemudian kita belajar, berusaha untuk membersihkan hati kita, agar selamat hati kita, agar hati kita terhindar dari setiap kotoran yang kemudian dapat menyebabkan penyakit hati. Ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-87 sampai 89. Allah katakan, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah katakan, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Artinya kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita dihinakan ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dimana harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, inilah pokok tujuan kita pada mata kuliah Tazkiyatun Nufus ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Teman-teman sekalian, Tazkiyatun Nufus secara makna itu, tazkiyah itu membersihkan, ya, ataupun menumbuhkan, mengembangkan jiwa untuk melakukan amal-amal soleh dan kemudian agar menjadi akhlak yang mulia. Kemudian tazkiyah itu juga, tazkiyah para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang buruk, serta menyucikannya, ya, membersihkannya dari perkara-perkara yang hina atau amal-amalan yang buruk. Nah, itulah salah satu definisi yang menurut beberapa para ulama tentang Tazkiyatun Nufus. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, pembahasan tentang Tazkiyatun Nufus merupakan pembahasan yang sangat penting. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa Tazkiyatun Nufus adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas dan merupakan salah satu tugas dari sekian tugas Rasulullah SAW diutus di dunia ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pentingnya Tazkiyatun Nufus ini, pernah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, ini penting sekali nih yang harus antum semua pahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, amalan hati adalah pokok. Nah, ini sangat penting nih. Amalan hati adalah pokok. Sedangkan amalan badan itu adalah penyempurnanya. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, amalan hati, ya, amalan pokok itu, ya, seperti niat. Ya. Nah, niat contohnya itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Ya. Kemudian niat, kemudian ikhlas, kemudian dan lain sebagainya, ya, adalah amalan-amalan hati, ya. Dan sesungguhnya amalan hati itu laksana ruh, ya. Seperti contohnya niat itu laksana ruh, ya. Sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati, mempelajari tentang penyakit hati,
tentang amalan hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Nah, ini mungkin harus kita pahami bersama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun hal itu tidak berarti bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa pendapat bahwa Imam Ibnu Qayyim tidak berarti bahwa beliau berpendapat bahwa amalan badan itu tidak termasuk bagian dari iman. Bukan. Bahkan beliau rahimahullah mengikuti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amalan badan adalah sebagian dari iman. Ya, karena iman itu ya qaulun bil lisan, ya. Amalan itu perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, ya. Diyakini dengan hati, ya. Wa amalun bil arkan, kemudian ditambah dengan ketaatan, ya, anggota badan atau diamalkan dengan anggota badan. Nah, karena sesungguhnya iman itu, ya, karena sebab kita meyakini bahwa iman itu, ya, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bahwa iman itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan akan berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Inilah prinsip, ya, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman sekalian, adapun disebutkannya tentang hati oleh para ulama karena hal ini adalah pokok, dan bukan berarti amalan anggota tubuh tidak mempengaruhi iman. Amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan zahir tidak mempengaruhi iman. Amalan anggota tubuh atau amalan zahir berpengaruh terhadap iman dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh dan rupa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Ya. Namun intinya teman-teman sekalian, bahwa amalan hati adalah pokoknya amal. Nah, ini yang perlu kita catat, yang perlu kita garis bawahi, ya, yang paling penting ini pokoknya, bahwa amalan hati adalah pokoknya amal. Meskipun seseorang beramal dengan amalan yang sangat banyak, ya, namun hatinya tidak ikhlas kepada Allah. Ia beramal, ia sholat, ia sedekah, ia berpuasa, dan beramal yang lain sebagainya, ya, mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharap dikatakan bahwa ia adalah orang soleh, maka amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan, ya, bahwa kita ini, ya, beramal ini, ya, harus ikhlas. Nah, itu yang paling terpenting, ya. Harus ikhlas. Dan ikhlas itu, ya, teman-teman mahasiswa sekalian, adalah amalan hati, adalah ibadah hati. Maka ikhlas ini menjadi penentu, ya, amalan zahir kita. Salat kita itu ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah, maka insya Allah amalan itu akan diterima. Namun begitu kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya, diiringi, diembel-embeli dengan dunia, ya, ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, maka amalan itu tidaklah berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting bagi kita, bahwa amalan hati adalah pokoknya amal. Ketika amalan hati itu rusak, maka rusaklah amalan zahir. Nah, baik, mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk belajar tazkiyatun nufus ini, ya, dalam rangka mensucikan jiwa kita, ya, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran
yang dapat mengotorinya. Saya ucapkan jazakumullah khairan, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ini nanti dibuatkan resumnya apa yang Ana sampaikan. Semoga antum dipermudah untuk membuat resumnya, kemudian diformat dengan boleh Word, boleh PDF, kemudian silakan kirim ke WA Ana secara japri ya, jangan di grup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua dan memudahkan saya dalam membersamai antum dalam berbagi atau menyampaikan ilmu-ilmu tentang tazkiyatun nufus ini. Semoga kita semua diberikan hidayah taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga hati kita, agar selalu bisa membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Agar kemudian ibadah-ibadah kita yang kita lakukan menjadi murni karena Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi embel-embel keduniawian. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ini, yang pada akhirnya Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya, baik di sisi manusia, ya, bahkan sampai-sampai ya, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.